Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 24044111098, kelas 1C. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Darmawati SPD MPD, dengan tugasnya yaitu pengenalan atau penggunaan Microsoft Word. Baik, langsung saja kita masuk ke menu Home. Fungsi menu Home pada Microsoft Word adalah untuk mengatur teks dan paragraf di dalam dokumen. Adapun beberapa fungsi yang terdapat di menu Home, yaitu font, yaitu untuk mengubah tampilan huruf. Selanjutnya ada font size, yaitu untuk mengubah ukuran tampilan huruf. Selanjutnya ada menu bold. Bold itu untuk memberi efek tebal pada teks. Selanjutnya yaitu ada italic, yaitu untuk memberi efek miring pada teks. Selanjutnya ada menu underline, yaitu untuk memberi efek garis pada teks. Selanjutnya ada straight stroke, yaitu untuk memberi garis tepat di tengah pada teks. Selanjutnya ada subscribe dan subscribe, yaitu untuk memberi pangkat pada tulisan, baik itu pangkat yang ada di bawahnya atau di atas teks. Selanjutnya yaitu text effect, yaitu untuk memberikan efek pada teks yang kita ketik. Selanjutnya yaitu ada text highlight color, yaitu untuk memberi warna pada tulisan. Dan selanjutnya ada font color, yaitu untuk memberikan warna juga pada tulisan, tetapi untuk keseluruhan teks. Selanjutnya kita masuk ke menu paragraf. Pada menu paragraf ini berfungsi untuk mengatur paragraf-paragraf yang kita buat. Yang ini untuk mengatur rata kiri dan kanannya teks yang kita tulis. Dan ini adalah numbering, yaitu untuk menambah atau menghapus daftar angka. Selanjutnya ada line spacing, yaitu untuk mengatur jarak atau antara baris atau teks. Yang selanjutnya yaitu ada numbering. Numbering yaitu untuk menambah atau menghapus daftar berangka. Selanjutnya ada menu style. Styles ini berfungsi untuk mengubah-ubah atau memberi style atau gaya pada teks yang kita buat. Selanjutnya ada menu WPS PDF. Di sini kita bisa mengubah file kita PDF ke Word, PDF ke Excel, PDF ke PPT, dan bisa juga diubah ke picture atau gambar. Selanjutnya ada menu insert. Insert pada Microsoft Word yang berfungsi untuk menyisipkan atau menambah objek lain pada lembar kerja. Adapun beberapa fungsinya yaitu menu Page. Page itu untuk memiliki beberapa ikon untuk mengatur atau menyesuaikan halaman. Yang pertama yaitu cover page, digunakan untuk menyisipkan halaman cover dalam bentuk dokumen. Selanjutnya ada menu blank page, yaitu digunakan untuk menambahkan halaman kosong atau blank ke dalam dokumen. Selanjutnya yaitu page break, yaitu digunakan untuk memberikan sekat antar halaman secara cepat dan membuat penemuran halaman yang berbeda. Selanjutnya ada menu table. Menu table ini adalah submenu yang berfungsi untuk membuat tabel pada sebuah dokumen. Selanjutnya ada menu illustrations, yaitu illustration merupakan submenu yang berisi sebagai tools dengan berbagai fungsi.
Yang pertama yaitu picture. Picture itu digunakan untuk menyisipkan gambar dari komputer maupun via online. Selanjutnya ada menu shapes. Shapes yaitu menyisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang datar, gambar panah, hingga flowchart. Selanjutnya ada icon. Icon ini berkomunikasi visual dengan bentuk simbol. Selanjutnya ada 3D models. 3D models ini untuk menyisipkan objek 3D dari komputer maupun online. Selanjutnya ada smart art, yaitu untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural ke dalam dokumen. Selanjutnya ada chart. Chart untuk memuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Dan selanjutnya ada menu screenshot. Tentunya kita tahu semua ya fungsi screenshot itu seperti apa, yaitu untuk mengambil tangkapan layar dari jendela dokumen. Selanjutnya ada menu links atau add-in. Ini adalah submenu yang dilampirkan ke Word untuk memberikan fungsionalitas tambahan. Selanjutnya yaitu bookmark, yaitu untuk menandai tempat atau situs yang akan ditemukan lagi secara mudah. Selanjutnya yaitu cross-reference. Cross-reference itu berfungsi untuk menghubungkan sebuah teks ke suatu objek baik gambar, tabel, dan lainnya yang berada dalam dokumen yang sama. Selanjutnya yaitu ada menu add number. Ini adalah untuk menambahkan halaman ke dalam dokumen. Selanjutnya ada menu teks, yaitu ini word art untuk mengubah jenis tulisan kita, dan ada selanjutnya yang ini adalah menu drop shape yang berfungsi untuk membuat huruf pertama pada teks yang kita inginkan itu menjadi lebih besar. Selanjutnya ada yang dikatakan yang ketiga ada menu draw. Selanjutnya ada menu draw. Draw atau drawing pada Microsoft Word berfungsi untuk menggambar pada dokumen. Menu ini dapat ditemukan pada tab ribbon. Selain itu, ada juga menu desain. Desain pada Microsoft Word berfungsi untuk mengatur format tampilan dokumen seperti tema, warna, font, spasi baris, dan efek teks, serta menambahkan watermark pada warna halaman dan garis tepi pada dokumen. Selanjutnya ada menu layout. Layout pada Microsoft Word adalah untuk mengatur tampilan dan hasil cetak dokumen. Menu layout atau pack layout memungkinkan pengguna untuk mengontrol berbagai aspek halaman dokumen seperti ukuran kertas, orientasi. Orientasi itu kita bisa memilih baik itu portrait atau landscape. Selanjutnya ada margin, ada header and footer, ada jumlah kolom dan spasi. Selanjutnya ada menu reference. Reference di Microsoft Word berfungsi untuk membuat daftar isi, catatan kaki, dan indeks. Selanjutnya yaitu mailings.
Fungsi menu mailings pada Microsoft Word adalah untuk membuat mail merge, mengetik teks pada amplop, dan membuat label. Ini adalah fitur yang memudahkan pengguna untuk membuat dokumen dalam format yang sama, seperti undangan, invoice, katalog, newsletter, dan sertifikat. Dengan merge, pengguna tidak perlu membuat dokumen satu persatu untuk setiap penerima. Selanjutnya yaitu tab Review. Review berisi tombol-tombol perintah yang berisi pengaturan lembar kerja Microsoft Word yang meliputi spelling, translate, komentar atau komentar, translate, proteksi data, dan sebagainya. Menu review pada Microsoft Word ini berfungsi untuk memeriksa dan mengoreksi dokumen, melacak perubahan, memberikan komentar, dan di sini kita bisa mengatur hak akses pengguna lain untuk mengedit dokumen yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu menu View. View atau tampilan di Microsoft Word ini memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan dokumen sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, yang ini View itu fungsinya untuk mengubah tampilan dokumen sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi menu Help. Help pada Microsoft Word itu untuk memunculkan fasilitas yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu Nitro Pro 10. Nitro Pro ini memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti membuka file PDF dan turunannya, mengonversi file Word, PowerPoint, Excel, atau kumpulan gambar menjadi PDF atau sebaliknya. Adapun fungsi lainnya yaitu membuat tanda tangan dan watermark, mengamankan file PDF dengan password, mengedit PDF, berbagi PDF, membuat formulir PDF dengan mudah, menggabungkan koleksi dokumen, beri anotasi, dan menggunakan e-signing yang aman dan mudah. Itulah penjelasan Microsoft Word dari saya. Semoga bisa adalah sedikit yang bisa dipahami dan dapat kita gunakan dalam membuat berbagai dokumen-dokumen. Itulah penjelasan singkat dari saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.